Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi dari kelas 8 yang berjudul tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Mungkin di antara penonton sekalian masih kebingungan, apa sih buku fiksi itu? Apa sih buku non-fiksi itu? Gimana ciri-cirinya? Apa persamaan dan perbedaannya? Nah, di sini kita akan membahasnya bareng-bareng. Yang pertama, yaitu pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Contoh dari buku fiksi yaitu buku cerita anak, dongeng, novel, cerita pendek atau cerpen, fabel, dan komik. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini atau kajian penulis. Contoh buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah yang meliputi makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan kata lain, buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau khayalan, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Kemudian yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Unsur-unsur dari buku fiksi meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sedangkan buku non-fiksi, unsur-unsurnya itu meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan tanggapan terhadap buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Dalam hal kegiatan mengomentari buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur yang tertera sebelumnya merupakan acuan dasar. Boleh semua unsur dimasukkan ke dalam tanggapan, boleh juga hanya sebagian. Kemudian, yakni langkah-langkah untuk membuat tanggapan terhadap buku. Yang pertama, menulis data buku yang dibaca. Kemudian yang kedua, menulis ikhtisar buku. Yang ketiga, daftar butir-butir yang merupakan kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang keempat, menuliskan pendapat pribadi sebagai tanggapan atau komentar dari isi buku. Kemudian yang berikutnya, yaitu meresensi buku. Pengertian resensi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku fiksi dan buku non-fiksi. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dari informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya yaitu hal-hal yang dimuat dalam kegiatan resensi. Yang pertama, data buku atau identitas buku. Data buku atau identitas buku meliputi judul buku, penulis atau pengarang, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, dan tebal buku, dan juga jumlah halaman. Kemudian yang kedua yaitu judul resensi. Nah, judul resensi ini boleh sama dengan judul buku, tetapi tetap dalam konteks buku itu. Kemudian yang ketiga yaitu ikhtisar buku. Dalam meresensi buku, seorang peresensi harus menulis buku yang hendak diresensi. Ikhtisar adalah bentuk singkat dari suatu karangan atau rangkuman. Ikhtisar merupakan bentuk singkat karangan yang tidak mempertahankan urutan karangan atau buku asli. Sedangkan ringkasan harus sesuai dengan urutan karangan atau buku aslinya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ikhtisar buku yaitu sebagai berikut: membaca naskah atau buku asli, mencatat gagasan pokok atau isi pokok setiap babnya, kemudian membuat reproduksi atau menulis kembali gagasan yang dianggap penting ke dalam karangan singkat. Kemudian hal yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Penulis resensi harus memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kelemahan buku yang disertai dengan ulasan secara objektif. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Penulis resensi harus mengemukakan apa yang diperolehnya dari buku yang diresensi dan himbauan kepada pembaca. Jangan lupa ya, cantumkan nama kamu selaku resensi.
Kemudian yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku fiksi dan non-fiksi. Kelebihannya, dengan mengamati setiap unsur yang tergantung di dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian unsur memiliki kesamaan dan sebagian yang lain berbeda. Unsur yang sama-sama dimiliki baik buku fiksi maupun buku non-fiksi yaitu sampul atau cover, subbab, dan judul subbab. Kemudian perbedaannya, dalam hal perbedaan, buku non-fiksi memiliki isi yang ilmiah atau aktual atau faktual, disajikan dengan bahasa baku dan memiliki sistematika penulisan standar. Sedangkan buku fiksi memiliki tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita, didukung dengan tema, disajikan dengan bahasa variatif atau biasanya tidak baku, dan dilengkapi dengan alur cerita yang beraneka ragam. Oke, cukup sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penonton dapat mengerti ya dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.